nama saya Angela Olga Sarihima, biasa dipanggil Olga. Saya dari kelas 10A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Jadi pengertian pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli, efek yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right, dan waran. Pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar yang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito atau commercial paper, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengolahan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kedua, bagi investor. Bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengembang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah: yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga berikut. Yang pertama, bursa efek. Yang kedua, lembaga keliling. Yang ketiga, reksadana. Yang keempat, perusahaan efek dan perorangan. Yang ketiga, memberikan pendapat kepada materi keuangan mengenai pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat berupa bukan informasi tentang transaksi efek di bursa, efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan ini wajib membuat persyaratan keterbukaan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham utama dan orang dalam serta pihak dengannya. Yang kedua, penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak telah memperoleh izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi. Yang ketiga, pencatahan efek. Dalam hal ini, terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum. Ketentuan ini tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa efek. Badan Pengawas Pasar Modal dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur Badan Pengawas Pasar Modal agar berdaya guna dan berhasil gunanya. Di samping itu, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal bertugas membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
lembaga penunjang pasar perdana. A. Penjamin emisi efek. Tugasnya, yang pertama, memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek. 2. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendamping emiten selama proses evaluasi. Yang ketiga, mengatur penyelenggaraan emisi. B. Angkutan publik. Tugasnya, yang pertama, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatannya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal. Yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdanaan dan pidana. D. Notaris. Notaris bertugas membuat berita secara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Agen penjual. Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang atau broker atau dealer yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pemesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. F. Perusahaan penilai. Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktifannya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi, pembukaan kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilitasan likuiditas dalam perusahaan melalui penjual surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya sehingga terciptanya lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian satu negara. Yang kedua, fungsi keuangan, menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Menambahkan pendanaan modal bagi pengusaha, meningkatkan kapasitas produksi bisnis, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten, memeratakan pendapatan masyarakat, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja, membantu meningkatkan pendapatan pajak, memberikan kontribusi dan memajukan ekonomi negara. Instrumen pasar modal. Yang pertama, saham, yang kedua, reksadana, yang ketiga, obligasi, yang keempat, surat berharga EFT, yang kelima, saham derivatif. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten, yang kedua, investor, yang ketiga, penjamin emisi, yang keempat, agen perantara, yang kelima, pialang.